Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Kota Depok memutuskan untuk melonggarkan pembatasan aktivitas warga melalui jam operasional malam. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan pemberlakuan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM yang baru diterapkan Pemkot Depok. Menurut Wali Kota Depok, Muhammad Idris, pelonggaran ini bukan meniadakan perwali yang telah dibuat, melainkan memperpanjang waktu operasional. Jika sebelumnya pelaku usaha seperti mal dan rumah makan hanya beroperasi sampai dengan pukul 6 sore, kini diperbolehkan hingga pukul 8 malam. Sementara untuk aktivitas warga yang sebelumnya sampai pukul 8, kini diperbolehkan hingga pukul 9 malam. Dan langkah ini diambil dari hasil evaluasi setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Sehingga diharapkan pelonggaran perwali ini bisa bersinergi dengan pemberlakuan PSBM tanpa merugikan pelaku usaha. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selamat siang Pak Idris. Selamat siang Mbak Vera. Ya Pak Idris, ini sebetulnya apa alasannya Depok melakukan pelonggaran PSBM? Ini apakah ada desakan dari pihak tertentu untuk melakukan pelonggaran ini? Tidak Mbak, dari evaluasi kita terkait dengan masalah penyebaran dan penularan virus corona yang meningkat di 3 pekan terakhir ini memang kan hakikatnya dari imported case yang rata-rata adalah klaster perkantoran dan juga berimbas kepada klaster keluarga. Pada minggu pertama dari 3 pekan ini itu memang sampai persentasenya sangat senjang antara klaster perkantoran 80% dan klaster keluarga 20%. Pada pekan selanjutnya meningkat, bahwa klaster keluarga meningkat sampai 30%. Dan pekan ini terakhir itu sudah berimbang antara klaster perkantoran dan imbasnya atau dampaknya kepada klaster keluarga. Karena memang faktor-faktor seperti inilah sehingga kita memang pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan, ini pengetatan yang kita lakukan, pengetatan pada klaster-klaster yang memang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu klaster keluarga dan klaster pekerja yang ada di Jakarta. Sehingga pengetatan aktivitas warga ini kita longgarkan sampai jam 9, karena memang banyak sekali warga-warga Jakarta juga masih beraktivitas sampai jam 9 malam, dan memang mereka membutuhkan untuk diperpanjang sampai jam 9. Yang kedua yaitu bagaimana bisa menjaga warga masyarakat Kota Depok dari sisi penularan yang memang dari dari klaster. Kita tidak mau terjadi klaster baru yaitu di dunia usaha. Maka dari itu kita memperpanjang dunia usaha sampai jam 8, tidak jam 6, karena memang masih banyak pedagang-pedagang yang memang mulai berdagangnya itu jam 5 sore. Memang kebutuhan keseharian dan kebutuhan atau segmen dari pelaku usaha ini adalah di sore hari. Makanya kita evaluasi dan kebutuhan mereka kita penuhi sampai jam 8. Tapi yang daring, yang take away itu kita perkenankan sampai jam 9 malam. Baik, Pak Idris, sebelum dilakukan pelonggaran ini kan juga sudah terjadi banyak sekali pelanggaran bagi mereka pembuka usaha gitu ya, seperti rumah makan maupun juga restoran. Nah, alasannya mengapa malah dilonggarkan saat ini begitu? Itu menjadi pertanyaan yang sangat cukup membingungkan, karena harusnya ketika memang angka pelanggarannya masih tinggi, bukannya malah diketatkan, malah dilonggarkan. Tapi dijawab nanti Pak Idris usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Anda kembali bersama kami di Metro Siang, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Wali Kota Depok Pak Muhammad Idris. Pak Idris,
ini datanya masih tinggi angka pelanggaran selama pengetatan PSBB atau PSBM di wilayah Kota Depok. Tapi bagaimana setelah dilakukan pelonggaran ini? Apakah tingkat pelanggarannya juga masih tinggi terjadi? Ya, tingkat pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan aktivitas warga dan aktivitas usaha ini lebih kepada waktu sosialisasi kami memang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ini memang waktunya singkat sehingga memang banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang merasa kaget terhadap aturan ketentuan ini. Sehingga memang ketika kami lakukan, kita terapkan ketentuan ini sekaligus sebagai sebuah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, peringatan bahwa Kota Depok ini berada pada zona merah. Lebih kepada teguran-teguran yang bersifatnya peringatan bahwa kita ini masih dalam kondisi waspada terhadap COVID-19. Lebih kepada itu semangat kita ketika kita mengeluarkan ketentuan PAW dan PAU. Nah, sekarang sudah minggu ketiga dari ketentuan ini yang setelah kita evaluasi selama 2 minggu kemarin, kita evaluasi ternyata memang lebih efektif dan bisa diatur secara lebih tertib, lebih terarah. Ini kita ubah dari sisi waktu. Yang kedua, harmonisasi dengan ketentuan kebijakan yang ada di tetangga kita, misalnya Kota Bogor. Kita bilang jangan sampai Kota Depok ini jam 6, Kota Bogor jam 7. Kita samakan yuk gitu. Ini musyawarah kita sama-sama. Alhamdulillah sekarang Kota Bogor sendiri sudah sama dengan Depok ya, dan kita juga sudah samakan semuanya ya, bahwa usaha sampai jam 8 yang daring ataupun take away jam 9 dan kegiatan masyarakat sampai jam 9 malam. Seperti itu, Mbak. Baik, dengan adanya pelonggaran ini apakah juga dari sisi sanksi akan lebih diperketat agar warga ini lebih patuh akan aturan dari protokol PSBM? Ya, sekali lagi bahwa spirit ini, semangat ini bukan penjatuhan sanksi ataupun pemberian denda. Tetapi pemberian denda dan sanksi kita akan lihat kasus per kasus. Misalnya dia sudah kita berikan peringatan sebelumnya ya, atau dia melakukan penentangan terhadap ketentuan pemerintah. Atau hal-hal yang lain yang terkait dengan masalah ketertiban umum. Ini harus kita lakukan memberikan denda sanksi kepada mereka. Misalnya ada pelaku usaha 2 hari kemarin malam kalau tidak salah ya, itu masih menjalankan kegiatan di kafenya dengan ditutup-tutupi sampai jam 11 malam. Ini yang sudah sepertinya mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu, mereka akan terbuka. Buktinya mereka tutup-tutupi. Nah, ketika ditutup-tutupi, berarti mereka sudah tahu dan sudah tersosialisasi. Dan ini dilanggar. Seperti inilah yang kita jatuhkan sanksi. Ini case ya, kasus. Ada lagi misalnya kegiatan warga. Kegiatannya bagus. Ya, niatnya juga bagus untuk melakukan konsolidasi kelembagaan misalnya. Tetapi ketika ini terjadi sampai hampir jam 12 malam, akhirnya kita ingatkan, kita berikan peringatan pada mereka bahwa ini sebuah pelanggaran ketentuan dari tata tertib maupun surat edaran yang sudah kita buat terkait dengan masalah kegiatan atau aktivitas warga. Seperti itu, kita lihat kasus per kasus. Selain pertimbangan yang tadi Pak Idris sampaikan, tentu juga terkait dengan kasus COVID-19 perharinya di wilayah Depok tentu juga menjadi pertimbangan begitu. Untuk sampai dengan saat ini bagaimana update data kasus COVID-19 di wilayah Kota Depok? Berapa wilayah zona merah maupun oranye yang menjadi fokus perhatian Pemkot Depok saat ini? Ya, kalau tingkat kecamatan bisa dikatakan seluruh kecamatan ini rata-rata kasusnya di atas 15 kasus. Ini sudah kita tentukan ketika sudah ada 10 kasus tingkat kecamatan atau apalagi 15, ini kita katakan sebagai zona merah. Ya, tapi kalau kelurahan memang dari 63 kelurahan masih ada sekitar 15 kelurahan yang bukan dikategorikan zona merah. Karena zona merah kelurahan kita tentukan ketika ada kasus positif yang isolasi mandiri di tingkat kelurahan 6 ke atas. Ketika ada isolasi positif di tingkat kelurahan, isolasi mandiri, ini kita katakan sebagai kelurahan zona merah yang harus diwaspadai. Karena dia isolasi mandiri. Nah, ini ada sekitar 15 kelurahan dari 63 yang kasusnya itu tidak sampai 6, yang diisolasi mandiri.
seperti itu. Baik, artinya tingkat kasus positif juga masih banyak terjadi di Kota Depok. Lalu bagaimana dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit di sana? Apakah benar sampai dengan saat ini memang hampir penuh untuk rumah sakit di wilayah Kota Depok? Lalu apa solusi yang bisa diberikan oleh Pemkot Depok? Ya, benar dari sisi ICU untuk rumah sakit tidak hanya RSUD, tapi rumah sakit swasta yang lain ini sekarang penuh. Ya, artinya mereka harus memang antri di IGD ataupun di ruang-ruang perawat yang bisa diisolasi untuk kita carikan, upayakan tempat-tempat ICU maupun HCU yang tersedia di setiap rumah sakit swasta. Terus seperti itu. Di RSUD sendiri kita sekarang ini mudah-mudahan sepekan ini bisa terwujud ya, tambahan ICU 6 ruangan, 6 bed untuk ICU-nya. Untuk yang tempat tidur yang isolasi rawat di rumah sakit RSUD, kita tambah 100% dari 77, kita tingkatkan sampai 140-an. Untuk TT, untuk tempat tidur di isolasi di rumah sakit. Termasuk juga swab PCR, ini akan kita tingkatkan dari sisi pengadaan ataupun penyewaan PCR, dari pihak ketiga yang insya Allah alhamdulillah akan dibantu oleh pemerintah pusat juga, dan kita sudah siapkan untuk anggaran pembelian sarana prasarananya antara reagennya akan kita beli, kita perbanyak, termasuk yang lebih penting adalah penambahan yang penting untuk tracer dari kasus-kasus ya pelaku tracing di lapangan. Ini sekarang masih kurang sekali dengan peningkatan seperti ini, makanya kita rekrut kembali baik perawat-perawat untuk di rumah sakit maupun tenaga-tenaga tracing yang ada di puskesmas. Ini sekarang kita sedang mencari relawan baru untuk para tracer di lapangan. Seperti itu. Iya, terima kasih Wali Kota Depok Muhammad Idris sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Semoga segala upaya yang dilakukan ini bisa efektif menekan angka penularan di wilayah Kota Depok. Dan pemirsa, kita ke informasi seperti apa situasi Kota Depok saat ini, dan informasi selengkapnya akan disampaikan Puja Lestari langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat siang Puja, setelah Pemkot Depok ini melonggarkan jam batas aktivitas warga, lalu seperti apa saat ini pantauan Anda kondisi terkini di wilayah Kota Depok? Ya, karena betul sekali pemerintah Kota Depok melonggarkan jam batas aktivitas warga selama 2 pekan ke depan yang berlaku sejak Sabtu kemarin dan hingga 3 Oktober 2020. Ini berarti beberapa sektor mengalami perubahan jam operasional, yaitu untuk tempat usaha apabila sebelumnya tempat usaha diperbolehkan untuk buka hingga pukul 6 sore, namun dengan adanya pelonggaran ini tempat usaha diperbolehkan untuk buka hingga pukul 8 malam. Sementara untuk pesan antar diperbolehkan untuk beroperasi hingga pukul 9 malam. Sementara itu untuk aktivitas warga, apabila sebelumnya warga diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah hingga pukul 8 malam, dengan adanya pelonggaran ini, kini warga bisa beraktivitas di luar rumah hingga pukul 9 malam. Kami memantau di hari kedua, perubahan jam operasional ini sudah diterapkan oleh beberapa pelaku usaha, seperti untuk pusat perbelanjaan di Kota Depok, sudah mulai mengumumkan perubahan jam operasional. Namun untuk warung dan pedagang kaki lima, kami melihat masih ada pemilik warung yang belum mengetahui adanya pelonggaran jam batas aktivitas warga ini. Dan di hari kedua pelonggaran jam batas aktivitas warga di Kota Depok, kami tidak melihat adanya lonjakan mobilitas warga. Hal ini terlihat dari lancarnya arus lalu lintas yang ada di ruas-ruas jalan utama Kota Depok, seperti di Jalan Margonda Raya, dan juga di sekitar Pancoran Mas serta Kelapa II. Untuk siang ini arus lalu lintas masih cenderung lengang, yang artinya tidak ada lonjakan mobilitas warga setelah adanya pelonggaran batas jam aktivitas. Vera. Baik, terima kasih Puja Lestari melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.